Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa, amin. Siapa yang bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Siap untuk menyembah memuliakan nama Tuhan Yesus, amin. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Maka terlebih dahulu kita mau teduhkan hati sejenak. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk segala-galanya yang sudah Tuhan tetapkan ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tiada batasnya bagi setiap kami. Untuk kasih Tuhan yang dalam, untuk kasih Tuhan yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami milik kepunyaan Engkau. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang setia. Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, Engkau telah naik ke surga, dan Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menjadi teman bagi setiap kami, menjadi sahabat bagi setiap kami, menjadi pengingat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus mengalir di tempat ini. Kiranya kuasa-Mu memulihkan setiap hati kami. Yang sakit Tuhan yang sembuhkan, yang terbelenggu yang Tuhan yang bebaskan, yang punya beban masalah Tuhan berikan jalan keluar ya bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau kami sambut di tengah-tengah setiap kami. Maka jamalah setiap kami, maka beracaralah di tengah-tengah setiap kami. Mengalirlah memenuhi setiap hati kami yang rindu Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama umat Tuhan yang siap untuk bawa sembah kita, syukur kita di hadapan Tuhan Yesus. Dengan bangga sama-sama kita mau katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pejamkan kedua mata kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau bawa sembah kita di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Memulihkan setiap pulihkanku. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dari awal kita katakan haleluya. Mari sama-sama angkat suara kita katakan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus
terus akan Engkau. Kami rindu selalu Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan setiap kami, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan setiap hidup kami Tuhan Yesus. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mari sama-sama angkat suara kita katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah ya Roh Kudus, lah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi sama-sama kita katakan, mengalirlah, mengalirlah. Penuhilah setiap hati kami Tuhan Yesus untuk datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah sambil kita sama-sama bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan kami Yesus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
besar bagi setiap kami Tuhan Yesus. Roh Kudus penuhilah, Roh Kudus mengalirlah ya Roh Kudus. Sembah Dia, sembah Yesus. Roh Kudus, biar manis kau dengar. Biar manis kau dengar Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Menaikkan sembahmu bagi Raja mulia. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, menjadi sahabat bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, setia menemani setiap langkah hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau kami sembah, Engkau kami muliakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Dan kami tinggikan Engkau Yesus, nama-Mu selalu semua lidah akan bahwa Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Sekali lagi angkat suara kita katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan, oh tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Kami tinggikan Engkau Yesus, nama-Mu selalu semua lidah akan mengaku
Yesus Tuhan Raja. Katakan Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami, kasih-Mu besar bagi setiap kami, kesetiaan-Mu besar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya kami ada di dalam Engkau, dan sampai selama-lamanya Engkau ada di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya segala pujian, syukur kami, hormat kami hanya kami persembahkan ke dalam satu nama yang berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang percaya, dengan bangga sama-sama kita mau katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali di tempatnya masing-masing. Dan bersama-sama sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Yesus, kita akan menyaksikan yaitu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Kami ucapkan selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengatur hidup kita, apa yang harus kita lakukan ya? Kita tidak mau hidup kita sia-sia, kita mau berguna bagi Tuhan, berguna bagi bangsa, berguna bagi sesama, berguna bagi orang-orang sekeliling kita, keluarga kita. Nah itulah sekalian, untuk mengatur hidup kita harus hidup yang teratur dan diatur ya. Hidup yang diatur atau bagaimana kita untuk mengatur hidup kita, yaitu satu, kita selalu bersyukur. Yang kedua, kita matikan ego kita tidak mau ikut dunia, kita sangkal diri dan kita pikul salib. Kita tidak mau hidup di dalam keduniawian dalam arti kecemaran ya, dan juga materialistis misalnya ya. Dan kemudian kita yang ketiga, kita banyak menghabiskan waktu bersama Tuhan Yesus. Dan kita percaya kita semua sebagai anak Tuhan Yesus, saya percaya Anda dan saya, kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua pasti mau berguna bagi Tuhan Yesus, dan kita mau atur hidup kita untuk kita selalu bersyukur, kita tidak ego ya, kita matikan ego kita tidak duniawi, dan kita banyak menghabiskan waktu atau selalu ada connect dengan Tuhan setiap waktu. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Video khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia selengkapnya bisa disaksikan itu di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu yaitu suara gembala. Suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia dengan tema Mengapa Roh Kudus Harus Dicurahkan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias. Lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi. Apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun, dan punya roh majikan. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus, dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami selalu hidup dalam kebenaran dan pertobatan, agar nama kami semua tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga, dan kami semua diundang pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Yang pertama, Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan diberi hak istimewa, yaitu menerima kuasa. Kuasa tersebut akan mensahkan kita sebagai anak-anak Allah. Kuasa itu adalah Roh Kudus. Tugas Roh Kudus adalah membawa kita kembali menjadi anak-anak Allah. Dalam Injil Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Roh Kudus memberi otoritas untuk melakukan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Poin yang kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Dalam Injilnya Efesus pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Kekudusan bukan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Kita harus berubah dari orang yang tidak kudus menjadi orang yang kudus melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan setiap firman Tuhan dalam batin kita, meneguhkan hati nurani kita, dan memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Kepenuhan Roh Kudus membuat iman kita semakin teguh dan kuat. Poin yang ketiga,
Roh Kudus membuat kita bisa melawan atau mengalahkan iblis. Dalam Injilnya 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 6. Firman Tuhan mengajarkan agar kita melawan iblis. Kita bisa kalahkan iblis kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat mengatakan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan dapat melawan segala roh jahat. Poin yang keempat, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Dalam Injilnya Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kata saksi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dalam bahasa Yunani ditulis martus, yang berarti martir atau seorang saksi yang mati bagi dirinya agar Kristus hidup dalam kehidupannya. Sebagai saksinya Tuhan, kita harus selalu mau memberitakan Yesus dan menjadi orang lain dan menjadikan orang lain mendapat keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau yang menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, dan kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Yesus. Maka daripada itu, sama-sama kembali kita teduhkan hati sejenak, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih. Kami telah datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur berterima kasih untuk kedamaian yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah setiap kami, untuk setiap kelegaan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah setiap kami. Tuhan Yesus, sebentar saatnya bagi setiap kami untuk duduk diam, untuk dengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang urapi setiap telinga kami, Tuhan yang urapi setiap hati kami, ubahkan setiap hati kami bagaikan tanah yang subur, tanah yang siap untuk ditanam oleh benih kebenaran firman Tuhan, agar setiap benih kebenaran firman Tuhan benar-benar boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan juga berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus menjadi pengingat bagi setiap kami akan firman Tuhan sampai akhir masa hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami rendahkan hati kami untuk mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus melalui hamba-Mu yang terkasih, kiranya Tuhan yang curahkan isi hati-Mu, curahkan kebenaran-Mu yang sejati bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari umat Tuhan yang siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama dari awal kita kata haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir
suci. Perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib pun terjadi. kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Oh, tiada yang mustahil. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk sambut kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Allah turut bekerja, oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari jemaat Tuhan saja, mari angkat tanganmu, pandang wajahnya dengan percayamu, katakan, tiada yang mustahil, tiada yang dan tiada yang sukar. Kita yang beribadah sore hari ini dimanapun Anda berada, yang via live streaming, angkat suaramu, katakan, tiada yang mustahil. Percaya kuasa Tuhan menembus ruang dan waktu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami percaya karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan. Ada mujizatmu di Tiberias. Kami percaya kuasamu nyata hari ini Tuhan, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita berikan tepuk tangan kita, sorak-sorai kita yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Kami percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami percaya sore hari ini kami boleh datang dalam ibadah Rili Doa Pentakosta. Kami mengucap syukur karena kami yakin Roh-Mu ada di dalam kami. Roh-Mu menyertai kami. Roh-Mu memberikan kuasa yang besar bagi kami, anak-anak-Mu. Maka kami percaya Tuhan, sore malam yang indah ini, setiap kami yang datang dalam rumah Tuhan, setiap kami yang beribadah via live streaming, setiap kami menerima berkat dari Tuhan. Bahkan hamba doa, setiap nama dimateraikan sebagai warga surga. Warga surga mempelai Kristus, Tiberias artinya mempelai. Maka setiap kami termaterai sebagai warga surga, kami sehat sempurna. Yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, bahkan yang terluka, yaitu Tuhan balut luka setiap mereka. Yang lemah dikuatkan, bahkan yang terikat dilepaskan. Yang yaitu hari ini beban berat, Roh Kudus beri sukacita yang baru. Warga surga, di tangan kami ada berkat. Yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil. Panjang umur, kenyang kami dipelihara Tuhan. Melihat anak cucu kami diberkati. Bahkan kami dijaga pasukan malaikat, tidak celaka bahaya, kemana melangkah aman, tidak dikalahkan setan. Bahkan suatu hari kelak kami pesta di surga.
Namun hari ini kami sadar, selama di bumi kami perlu firman-Mu Tuhan. Oleh karenanya berbicaralah bagi kami. Ajar, didik, tegur, kuatkan, hiburkan kami. Bahkan lewat firman Tuhan kami percaya iman kami pun dibangkitkan. Dan mujizat terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Dimanapun umat-Mu beribadah via live streaming, tempat mereka penuh kemuliaan Tuhan. Segala yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Tidak berkuasa. Yang ada minyak anggur, damai sejahtera, sukacita, dan berkat dari Tuhan. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, senang jumpa saudara. Selamat sore. Ada shalom. Kurang semangat. Shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Haleluya. Percaya bahwa hari ini pun kita diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin. Tuhan baik, Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda dan saya. Bahkan rohnya menyertai setiap kita. Yang percaya diurapi, boleh lambaikan tangannya. Kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bilang dulu kanan kirinya, sore ini banyak berkat. Bilang. Senyum, jangan jutek saudara. Sore ini banyak berkat. Kalau berkat senyum. Dan kita bersyukur kita yaitu beribadah reli doa Pentakosta. Haleluya. Besok kita rayakan hari Pentakosta. Saudara, peran Roh Kudus sangat penting. Bilang sama saya, sangat penting. Iya saudara, dan Pentakosta adalah hari yang sangat penting. Tidak kalah penting dengan hari-hari yang lainnya saudara. Ya, maksud saya hari besar lainnya. Ya, kenapa? Karena Pentakosta adalah salah satu bagian dari rangkaian rencana Tuhan untuk keselamatan Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Iya saudara, ada Natal, ya, ada ya Jumat Agung, ya, ada hari Paskah Tuhan Yesus bangkit saudara, lalu Tuhan Yesus menampakkan dirinya, lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, lanjut lagi yaitu ada hari kenaikan Tuhan Yesus yang kemarin baru aja kita rayakan, lalu 10 hari kemudian ada yang namanya Pentakosta, yaitu hari Roh Kudus dicurahkan saudara ya. Perhatikan baik-baik, ini adalah sebuah rangkaian ya keselamatan yang Tuhan sediakan untuk Anda dan saya. Dia lahir datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia mati curahkan tubuh dan darahnya. Darahnya menyucikan Anda dan saya. Hari ini Anda dan saya diberkati, diurapi. Bahkan kita percaya saudara, ya Alkitab katakan dia bangkit ya. Dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang perkasa. Yang percaya katakan amin. Allah yang dahsyat saudara, dan dia naik ke surga menyediakan tempat untuk Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Suatu hari kelak Anda dan saya akan pesta di surga. Kita Tiberias, Tiberias itu artinya mempelai. Bilang sama saya, mempelai. Suatu hari Tuhan datang, Anda dan saya tidak ada yang terhilang, tertinggal. Kita semua terangkat ke surga, amin. Iya saudara, yang mau masuk surga boleh lambaikan tangannya. Yang gak angkat tangan Tuhan catat nih ya. Bercanda saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga saudara, dan dia yaitu memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya tidak ditinggalkan tanpa bekal. Makanya ada hari Pentakosta, dan Yesus bilang ini penting ya, bahkan lebih baik aku pergi meninggalkan kalian, karena yaitu roh itu, roh Allah sendiri akan menyertai, akan menuntun dan memberkati, dan dampaknya luas. Dan kita hari ini di akhir zaman ada di eranya Roh Kudus. Maka itu saya percaya roh Allah ada di dalam Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus ada di dalam setiap kita, amin. Dan dia saudara, dan nanti saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab katakan Tuhan datang yang kedua, siapa yang akan diangkat? Orang-orang yang di dalamnya ada roh Allah, amin. Ada Roh Kudus. Artinya apa sederhananya? Orang-orang yang diurapi. Makanya kalau kita bicara gambaran keselamatan, ada yaitu sebuah perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Yang 5 tetap ada minyaknya. Minyak gambaran pengurapan. Minyak gambaran yaitu disertai roh Allah. Yang 5 nggak ada minyaknya. Ya kehabisan saudara. Dan akhirnya tertinggal. Maka itu saya mau bilang sama saudara hari ini. Termasuk Yesus pun ya Alkitab bilang apa? Dia naik ke surga dari Bukit Zaitun, Bukit Zaitun. Artinya apa saudara? Artinya pengurapan, diurapi. Dan saya percaya suatu hari kelak Anda dan saya ya yang diurapi, Tuhan datang kembali, kita semua akan terangkat ke surga, amin. Gak perlu jauh-jauh kita ke Bukit Zaitun. Di tempat dimanapun Anda melangkah berada, dimanapun Anda tinggal, yang penting roh Allah ada dalam Anda, engkau diurapi. Makanya Anda dan saya hari ini pastikan Roh Kudus ada di dalam kita. Yang mau katakan amin. Dan kita bersyukur, Tiberias ini saudara, saya percaya ya gereja yang diurapi Roh Kudus, katakan amin. Dan saudara, ya kemarin bulan Mei 22, tanggal 22 Mei kita rayakan ya hari ulang tahun ministry saudara. Pertama kali ibadah minggu gereja Tiberias 22 Mei 1988, itu tepat hari Pentakosta saudara. Ya, bahkan saya mau bilang sama saudara hari ini, sampai hari ini pun Roh Kudus terus bekerja di gereja kita di Tiberias. Dan kita bersyukur hari ini kita datang di acara reli doa Pentakosta. Ada nggak yang ikut dari hari pertama? Boleh
Weh, mantap, luar biasa. Yang di rumah nggak usah angkat tangan, nggak kelihatan. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Banyak loh, luar biasa Bapak Ibu. Ya, berkat saudara melimpah dari surga, katakan amin. Iya, saudara perhatikan baik-baik. Ya, ada 10 hari, ya, hari ke-10 maksud saya. Ya, dan kita bikin ini hari ke-9, hari terakhir. Besok kita akan rayakan hari Pentakosta, saudara. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ini yang akan kita bahas, ya. Sekarang kita akan dengar firman Tuhan, yaitu mengenai menantikan janji Bapa. Yuk kita lihat dulu ayatnya. Perhatikan baik-baik. Next Pak, berikutnya boleh tampilkan ayatnya. Kita baca sama-sama. Tiberias 2, 3, ya. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama dengan mereka itu murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan dan menyuruh mereka tinggal di situ. Untuk apa? Menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan, bilang sama saya, dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Sudah perhatikan baik-baik. Ya, tapi di sana Yesus bilang, kamu menantikan, ya, jangan kemana-mana, don't go anywhere. Tetap harus ada di Yerusalem. Bilang sama saya, Yerusalem. Ya, nanti kita akan belajar, saudara. Tapi Yesus nggak bilang gitu loh. Hari keberapa dia akan datang? Roh Kudus akan dicurahkan. Ya, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menanti-nantikan. Maka perhatikan baik-baik. Ya, hari ini saya percaya, saudara, bahwa kalau janji Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu. Artinya kalau firman Tuhan itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang gagal. Amin. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Katakan amin. Maka termasuk apapun yang kita hadapi hari ini, janji Tuhan dalam firman-Nya, Tuhan juga pasti akan genapi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Yesus bilang sama murid-muridnya, ya, ini kisah di mana ketika yaitu Yesus, ya, menyampaikan, diberitahu bahwa nanti aku akan mati, bangkit, naik ke surga, dan aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Tapi nanti sebelum Roh Kudus dicurahkan, Yesus bilang, kamu jangan kemana-mana. Ya, tetap di Yerusalem, menanti-nantikan. Dan saudara, murid-murid hebat. Kenapa saya bilang hebat? Mereka mengambil keputusan yang tepat dalam menanti. Ya, Yesus, ya, nggak ngomong secara spesifik, ya, menantinya dengan cara apa. Tapi murid-murid hebat. Kenapa mereka hebat? Karena mereka tahu bagaimana cara mereka menanti Roh Kudus, yaitu dengan tepat, ya, dengan cara berdoa, saudara. Dalam Kisah Rasul 1, kisah di mana ketika Yesus naik ke surga, setelah murid-murid pulang dari Bukit Zaitun, ya, Alkitab katakan seperjalanan sahabat jauhnya ke Yerusalem. Mereka tiba di Yerusalem. Alkitab bilang ketika mereka tiba di Yerusalem, sampainya di Yerusalem, mereka langsung naik ke atap, tempat di mana mereka menumpang, dan mereka berdoa, saudara. Dengan berdoa, mereka tetap dekat dengan Tuhan. Ini kan masa transisi, saudara. Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus belum dicurahkan, gitu loh. Ya, tapi janjinya sudah ada. Ya, siapapun hari ini, saudara yang menanti janji Tuhan, percaya, janji Tuhan pasti digenapi, pasti dicurahkan. Amin. Pasti diberikan untuk Anda dan saya. Mungkin saudara lagi ada masa-masa penantian. Maka itu dalam masa penantian ini tentu penting juga Anda dan saya mengambil sikap yang sama dengan murid-murid. Berdoa. Bilang sama saya, berdoa. Bilang kanan kirinya, berdoa rajin, bilang. Rajin berdoa lo bilang. Males berdoa. Giliran berdoa ketiduran lo bilang. Enggak ya. Oh, saya berdoa kok Pak. Ya, oh mantap, berapa kali sehari? 2 kali Pak. Kapan? Makan siang, makan malam. Ya, makan doang ingatnya, saudara. Kadang-kadang ada orang yang kalau mau berdoa malam dia berdoa, Pak saya kalau malam doa loh Pak. Ya, doanya gimana? Tuhan Yesus, aku mau tidur, haleluya, amin. Itu bukan berdoa, namanya laporan, saudara. Iya, adakanlah jam doa, saudara, sembah Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Terus berdoa gitu. Kan minggu lalu pun saya sampaikan, Tuhan Yesus pun mengajarkan ya struktur berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Terus dikuduskanlah, mantap. Terus di bumi seperti di, berikanlah kami, dan ampunilah seperti kami telah mengampuni orang yang, ya, lepaskanlah kami, dan karena Engkaulah yang mempunyai, dan sampai
Wih, mantep loh. Saudara benar-benar Kristen ini namanya. Di atasnya Kristen, saudara. Enggak, sudah bercanda ya. Ya, tapi tadi saya lihat ada sih yang cuma mangap-mangap, ada juga kayaknya. Ayo. Terus terakhirnya aminnya kencang. Amin. Ya, saya mau bilang sama saudara hari ini, murid-murid mengambil keputusan yang tepat. Makanya kita adakan rally doa Pentakosta, saudara. Ya, ini yaitu mengajarkan Anda dan saya. Ya, untuk apa, saudara? Next slide, Pak, berikutnya. Coba kita lihat next slide. Tuhan ingin kita memahami bahwa untuk mengalami setiap janji Allah akan ada proses. Bilang sama saya, proses yang harus kita lewati dan terus kita jalani dalam masa penantian agar kita siap dan layak untuk menerima janjinya digenapi. Yang mau katakan amin. Ya, termasuk ini adalah gambaran di mana ketika mungkin hari ini kau sakit, Tuhan sembuhkan aku Tuhan, janjimu, bilurmu menyembuhkan aku. Saya percaya Roh Kudus sampai hari ini masih terus bekerja menyembuhkan orang-orang yang sakit. Amin. Yang percaya Roh Kudus bekerja memulihkan Anda dan saya. Amin. Memberkati kita, ya, menyertai kita, saudara. Ya, seperti tadi yang kita nyanyi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Terus perhatikan baik-baik di mana dikatakan ya bahwa ya mereka suruh menunggu di Yerusalem. Ini berbicara mengenai proses. Tuhan mengajarkan mereka bahwa nantikan, nunggu gitu. Ya, percaya bahwa dalam kehidupan kita pun sore malam ini kita harus sadar. Ya, mungkin kita punya doa, kita punya keinginan, kita punya isi hati, saudara, bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Kalau Tuhan memberikan itu tepat pada waktunya, tidak terlambat. Iya, tidak terlalu cepat. Tepat pada waktunya, dan Tuhan tahu kapan saudara siap untuk menerima. Iya, Tuhan mengerti lebih dari kita mengerti. Tuhan tahu, wah ini kalau dikasih sekarang dia bisa sombong nih. Ini kalau dikasih sekarang kayaknya nggak ke gereja lagi nih dia. Iya, ini kalau dikasih sekarang nih kayaknya belum siap nih. Iya, tunggu dulu ya, ikut dulu rally doa. Baru dikasih. Iya, saya percaya kok ibadahmu tidak sia-sia. Siapapun ibadah di sini Anda pasti diberkati. Iya, saudara, pasti diurapi Tuhan. Amin. Iya, saudara. Dan Tuhan yang tahu waktunya yang terbaik. Jangan cuma kita di gereja bisa nyanyi waktu Tuhan, weh. Pasti yang terbaik. Waduh, sampai muncrat ludahnya. Sampai yang di depan bilang ini bocor kali ya. Saya mau bilang sama saudara, bukan hanya di gereja, di rumah, di kantor, dimanapun Anda berada, Anda harus percaya bahwa dalam segala hal ada prosesnya. Amin. Ada waktunya, dan waktu Tuhan yang terbaik. Dan saya percaya waktu Tuhan indah pada waktunya. Dikatakan yaitu manusia tidak dapat menyelami apa yang Tuhan kerjakan dari awal sampai akhir. Tapi Alkitab bilang dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan baik-baik. Maka ada seorang ibu, saya pernah juga saksikan, itu dulu sering didoakan Pak Pariaji, saudara. Dia ya ibadahnya di Cawang, saudara. Ya, ibu ini ibadah di Cawang, Ibu Esther, saudara. Dan dia divonis dokter, dia ya kanker stadium akhir, dan dia divonis oleh dokter hidupnya nggak akan lama lagi. Paling lama hidupnya 1 year, setahun. Paling lama setahun, saudara. Ya, wah dia hancur hati. Kenapa? Karena anaknya masih kecil-kecil. Pulang ke rumah dia nangis, Tuhan kenapa ya umurku tinggal paling lama setahun gitu. Tapi dia perjamuan, dia pakai minyak, imannya bangkit, saudara. Dia sering datang ke Balai Sarbi ini didoakin gembala sidang. Ya, lalu Pak Pareji selalu doain dia, selalu urapi pakai minyak, saudara. Dan ya dia selalu rajin datang. Dan saudara, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, ya bahkan lewat, saudara, setahun. Dia masih terus cek datang ke dokter, tapi Tuhan masih kasih panjang umur. Wah, imannya bangkit. Tiap hari, saudara, dia buka jendela, dilihat matahari. Oh, haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Setahun lewat, 2 tahun lewat, masih hidup loh. 3 tahun lewat, masih hidup. Padahal dokter bilang dia cuma 1 tahun, saudara. Dokter sampai heran, Bu, masih hidup, Bu? Masih, Pak. Iya, tahun keempat dia datang ke dokter, suster bilang pulang aja, Bu. Loh, kenapa, saya salah apa? Enggak, ibu enggak salah apa-apa. Cari dokter lain. Pak, dokter udah meninggal. Dokternya meninggal duluan ternyata, saudara. Tahun kelima dia disembuhkan oleh Tuhan.
kok bisa lama banget ya Pak, 5 tahun. Saya percaya tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang mustahil. Dan saudara, tahun kelima dia sembuh saudara, ya, dan bebas dari kanker dan negatif kanker saudara. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan akhirnya dia bisa jadi orang yang memberikan motivasi, kekuatan untuk orang-orang yang sakit kanker. Ternyata Tuhan mau dia melayani. Dan dalam yaitu pelayanannya saudara, banyak orang yang akhirnya juga percaya Yesus gitu loh. Iya, dia menjadi orang yang memberi kekuatan 5 tahun. Oh jelas, ya ketika dia memberi kekuatan untuk orang-orang yang sakit, orang-orang itu tanya berapa tahun? 5, dan dia menang dalam perjuangannya. Saya terlalu percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka itu proses ini, Yesus bilang sama murid-muridnya, tunggu Roh Kudus. Roh Kudus akan datang. Dan lihat saudara, murid-murid dengan setia, mereka menantikan. Ya saudara, mereka nggak tahu hari keberapa itu akan dicurahkan. Tetapi perhatikan baik-baik saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan, sesuatu yang hebat terjadi. Alkitab katakan bahkan Petrus berkhotbah, dalam satu kali khotbah saudara, 3.000 orang diselamatkan karena urapan Roh Kudus. Maka saya terlalu percaya, kalau pemberian dan berkatnya dari Tuhan, saudara sekarang sabar menanti waktunya Tuhan. Saya percaya berkatnya bukan hal yang biasa. Bahkan apa yang lebih daripada kita pikirkan dan kita minta, Tuhan sediakan untuk Anda dan saya. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Iya, yang pertama, tunggu di Yerusalem. Artinya berbicara mengenai ada proses, ada waktunya. Ya, yang kedua, saudara, Tuhan juga ingin mengajarkan Anda dan saya. Next slide Pak, berikutnya. Yuk, perhatikan baik-baik. Tuhan memberi perintah agar murid-murid tetap di Yerusalem saat menantikan Pentakosta, memiliki makna yaitu tentang apa? Kekudusan, kesetiaan yang harus terus ada ketika kita menantikan janji Tuhan. Bilang sama saya, kudus. Bilang sama saya, setia. Yes, saudara. Yerusalem adalah kotanya Allah, di mana ada bait Allah di sana, gambaran kota Allah, saudara. Makanya di dalamnya ada kekudusan, ada kesetiaan, gambaran itu, saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, ya tunggu di Yerusalem, jangan kemana-mana, gitulah. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhan, mantap. Terus bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Suatu hari kelak kita datang ke Yerusalem baru. Anda dan saya diselamatkan. Amin. Iya, dan saya doa juga saudara nanti bisa ke Israel, ke Yerusalem. Amin. Bersama Tiberias Travel. Amin. Iya, saudara. Jangan pesimis, saudara. Jangan bilang boro-boro tanah perjanjian, Pak. Tanah Abang aja jarang saya. Paling sering saya ke situ, Pak, tanah merah di belakang. Pesimis, hah? Tempat saya, Pak, katanya. Saya mau bilang sama saudara, ya, Yerusalem gambaran kekudusan, kesetiaan. Saudara, kalau hari ini Anda dan saya, ini gambaran tentang apa? Anda dan saya menanti janji Tuhan, jaga hidup kita. Amin. Ada banyak orang mau berkat, ada orang banyak mau mujizat, tapi maaf saudara, hidupnya sembarangan gitu loh. Alkitab bilang tidak pada tempatnya. Kalau orang Kristen, orang percaya, Anda dan saya apalagi kita di Tiberias, Pak Pariaji, Ibu selalu ya, pesannya nggak pernah berubah dari dulu saudara. Ya, kudus, misionaris, siap ke surga. Kudus dulu. Maka itu perhatikan baik-baik. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 berkata apa? Bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong, bukan kurang tajam telinganya mendengar. Yang menjadi pemisah adalah dosa, adalah kejahatan. Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus akan dicurahkan. Kalian jangan kemana-mana. Artinya apa? Jaga hidupnya. Gitu loh. Jaga kesetiaanmu. Hari ini saya mau bilang sama saudara, jaga hidup saudara. Amin. Jaga kesetiaan saudara. Amin. Termasuk menanti waktu Tuhan, menanti janji Tuhan. Saudara gak boleh mengeluh, mengucap syukur. Sering-sering mengucap syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Apa? Besar setiamu di sepanjang hidupku. Dengan bersyukur saya percaya saudara, hidupmu semakin diberkati Tuhan. Ada berkat di balik ucapan syukur saudara. Sering-sering mengeluh, waduh mukanya keras, mengeluh, gimana mau bisa dapat berkat?
Ya aduh Pak Pendeta, ya saya jalan kaki Pak, pengen banget punya motor. Ya ngeluh, Tuhan kapan punya motor. Giliran udah dikasih motor dia ngeluh, Tuhan kehujanan, pengen punya mobil, kapan punya mobil. Giliran dikasih mobil ngeluh, Tuhan ya macet, pengen naik helikopter. Dikasih helikopter, aduh Tuhan helikopter cuma deket-deket gak bisa jauh-jauh, tolong private jet Tuhan. Dikasih private jet saudara, ya habis itu dia cek ke dokter, dokter bilang waduh bapak jantungnya kurang bagus, mendingan jalan kaki lagi sekarang. Balik lagi jalan kaki. Hei. Mengeluh. Orang mengeluh itu dia nggak merasa cukup akan apapun. Ya, dia nggak boleh gitu saudara. Mengucap syukur, dengan mengucap syukur hidup Anda diberkati Tuhan. Yesus kasih contoh 5 roti 2 ikan saudara. Ya, kekurangan yang sangat besar karena yang diberi makan 5.000 orang. Laki-laki, belum yang lain, perempuan dan anak-anak, belum dihitung saudara. Tapi Alkitab katakan dengan jelas, Yesus mengucap syukur. Di dalam kekurangan dia angkat roti, dia angkat ikan itu, dia katakan aku mengucap syukur. Dan dikatakan Alkitab bahwa berlipat ganda berkatnya dicurahkan. Bukan hanya mereka makan kenyang. Sisa berapa bakul? 12 bakul. Sisanya berkelimpahan. Jangan mengeluh, hidup mengucap syukur sambil menanti janji Tuhan. Ya, kalau saudara hari ini sedang berkarir, bersyukur, Tuhan terima kasih dikasih pekerjaan. Saya percaya suatu hari saya naik bukan turun, akan jadi kepala bukan ekor. Saya akan diangkat Tuhan. Jangan mengeluh, aduh Tuhan gaji cuma segini. Ya 15 koma ini. Wih bagus dong 15 juta koma. Bukan, 15 hari udah koma. Mengeluh aja. Ibu-ibu jangan mengeluh Bu. Ya bersyukur. Ya sering senyum. Ya nggak perlu botok mukanya kenceng Bu. Bapak-bapak sering bersyukur Pak, amin. Iya berterima kasih sama Tuhan. Ya tekanan darahnya normal, amin. Iya tidak stroke, tidak darah tinggian. Dan hidupmu pasti sehat sempurna. Dan Tuhan Yesus mengajarkan, dia di dalam menanti janji Tuhan, kudus, setia, ayo. Makanya anak-anak muda, banyak anak-anak muda berdoa, Pak saya pengen jadi A, B, C, saya ingin jadi orang besar. Wah, tapi kalau dalam perjalanan hidupmu engkau cemar, engkau ya mohon maaf tidak hidup dalam pertobatan, hidupmu dalam dosa, bagaimana bisa menerima berkat yang benar dari Tuhan? Makanya Tuhan mengajarkan murid-murid, termasuk hari ini mengajarkan Anda dan saya. Dalam gambaran ini dikatakan untuk menanti janji Tuhan, Anda dan saya jangan kemana-mana, tetap di Yerusalem, amin. Tetaplah setia, tetaplah hidup dalam kekudusan. Termasuk setia bicara soal apa? Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri saudara. Udahlah kalau kita berdoa, berdoa saja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus saja. Jangan cari kekuatan yang lain. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Carilah ramalan ini, ramalan itu. Iya saudara, semua mata diramal, hidung diramal. Iya kan, jari-jari diramal. Apa namanya nih, garis tangan diramal. Saya pernah waktu itu dalam sebuah acara ulang tahun saudara. Memang ini yang bikin acara ulang tahun luar biasa juga. Luar biasa rese juga maksud saya. Pendeta didudukin sama peramal satu meja saudara. Iya saya pernah itu. Iya, jadi mereka bikin acara, setelah itu ada beramal gratis. Loh, dalam hati saya ini gimana kacau ini. Ya akhirnya ya udahlah, saya duduk. Saudara, akhirnya ya kita ngobrol-ngobrol. Ya dia lihat saya, ini yang meramal ini, peramal ini memang ya cerdik juga. Dia lihat saya, terus dia bilang, "Pak, saya lihat-lihat Bapak mukanya ini penuh keberuntungan, hoki ini." Wih, orang dibilang begitu kan hidungnya kembang kempis saudara. Senang juga saya digituin. Iya, saya senyum aja. Saya bilang, oh puji Tuhan, saya bilang, ya. Oh Kristen ya Pak? Iya, saya bilang. Oh iya, boleh nggak saya ramal tangannya? Saya bilang enggak lah, udah tahu saya Kristen. Dia bilang Kristen juga banyak kok Pak. Kata, saya yakin itu bukan Tiberias, awas ya, awas loh ya. Ada di sini awas ya. Apalagi kalau handphonenya isinya aplikasi ramalan, awas ya. Alkitab ada di situ, aplikasi ramal di situ, meledak handphone lo ya. Bertobat. Saya mau bilang sama saudara hari ini, nggak boleh. Kalau ikut Tuhan saja. Amin. Setia saja. Sekali Yesus tetap Yesus. Lurus sama Tuhan. Hidup saudara diberkati Tuhan. Amin. Iya saya bilang enggak. Saya bilang sama dia enggak lah, nggak mau saya. Dia bilang enggak Pak, cuma lihat garisnya doang. Enggak, saya enggak gimana-gimana kok. Kalau garisnya nyambung-nyambung Pak, wah itu berarti rezekinya nyambung-nyambung. Oh saya bilang enggak, rezeki saya di dalam Yesus. Saya bilang, iya saudara, ya
Sekali-kali saya agak intip dikit, tapi cuma ngintip doang. Nggak percaya saudara. Iya. Memastikan aja. Nggak boleh loh, ya pakai kartu lah, pakai apa dan lain sebagainya. Anak-anak Tuhan, ayo datang aja sama Tuhan. Tuhan cemburu, nggak boleh saudara. Setia, jangan kemana-mana. Dan percayalah, orang-orang yang setia akan mendapat berkat, akan mendapatkan janji Tuhan dalam kehidupannya. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iya, setia saudara. Saya di Tiberias banyak ketemu orang yang, Pak, saya udah 5 tahun berdoa, akhirnya saya sembuh. Pak, saya 10 tahun berdoa, akhirnya anak saya bebas narkoba. Pak, saya 15 tahun berdoa, akhirnya keluarga saya utuh lagi, pulih Pak. Ada seorang oma yang, Pak, ya ini benar saudara, saya baru pertama, ya saya kagum sama oma ini karena dia bilang, Pak Markus, udah getar suaranya, udah 80-an lebih umurnya, ya 68 tahun oma berdoa, akhirnya opa bertobat. 68 tahun. Opa udah mau umur 90, saya tanya, betul Opa? Opa cuma jawab, oh. Ya karena memang udah umur, udah gak bisa ngomong banyak-banyak, oh udah gitu aja saudara. Saya bilang, puji Tuhan Opa terima Yesus. Ini babak tambahan ini, detik-detik terakhir. Iya, tapi ya saya mau bilang sama saudara, lihat 68 tahun, kok bisa sampai selama itu? Karena dia setia. Siapapun setia, saya mau bilang sama saudara, bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saudara. Ya setia dalam Tuhan, hidupmu diberkati. Yang kencang kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Maka lihat, perhatikan baik-baik. Nah murid-murid saudara, mereka menanti. Ya mereka menanti saudara. Ya dalam Alkitab jelas dikatakan proses itu dinantikan dengan berdoa, dengan tekun berdoa. Dan mereka menantikan juga dengan kesetiaan di dalam kekudusan saudara. Dan kenapa mereka ya sampai sehebat ini dalam penantiannya saudara. Saya pelajari ada 2 hal yang mereka ketahui, sehingga mereka termotivasi untuk menjadi setia dan menantikan Roh Kudus, sehingga mereka bersuka cita, sehingga mereka tidak sabar. Ya mereka menantikan, mereka nunggu tiap hari. Oh apakah hari ini? Belum. Lagi doa lagi. Apakah hari ini? Belum. Lagi doa lagi. Apakah hari ini? Belum. Terus berdoa sampai Roh Kudus dicurahkan. Ya kita lihat next slide Pak sama-sama. Yuk perhatikan baik-baik. Hal apa yang disadari mereka sehingga mereka terus tekun menantikan Pentakosta? Yang pertama, next. Karena mereka menyadari kalau Roh Allah memenuhi mereka, mereka akan disertai oleh kuasa sorga. Bilang sama saya, kuasa sorga. Karena mereka sadar saudara, Yesus pernah bilang, ya, Roh ini yang akan menyertaimu, Roh penolong, akan memberikanmu hikmat, akan memberikanmu kekuatan. Ya, Roh ini ya akan mengantarkanmu kepada keselamatan. Ada kuasa yang sangat besar. Ya, dan saya percaya di dalam Anda dan saya ada kuasa Tuhan yang sangat dahsyat. Amin. Karena kalau ada Roh Kudus di dalam kita, ada kuasa yang sangat besar. Dan ini sudah dinubuatkan, ya, yaitu dari kitab Yoel 2. Yuk kita lihat sama-sama. Perhatikan baik-baik. Yoel 2 ayat 28 sampai 30 kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua, maka anak-anakmu laki-laki dan akan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat. Next, ayatnya yang ke-29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Perhatikan baik-baik. Ayat 28 ya Pak, coba tampilkan. Ya, hari itu akan terjadi, aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Bilang sama saya, semua manusia. Dalam perjanjian lama saudara, ada orang-orang yang diurapi Roh Kudus, tapi enggak semua. Hanya orang-orang yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Enggak semua bisa, gitu loh. Makanya ini adalah kabar sukacita, kabar baik. Dan ini adalah hal yang membuat murid-murid bersemangat. Kenapa? Karena Yoel 2 ini dinyatakan. Dan kapan hari itu? Hari ini telah ada, telah terjadi. Hari ini Anda beribadah di sini. Janji itu telah dicurahkan. Rohnya dicurahkan ke atas semua manusia. Laki-laki, perempuan, Anda semua yang berkumpul di sini, tua dan muda, Anda dan saya diurapi Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama enggak semua, gitu saudara. Tapi lihat, ya ketika Yesus sudah mati, curahkan tubuh dan darahnya, Anda dan saya yang percaya kita layak untuk diurapi Roh Kudus. Dan dikatakan apa? Aku akan mendatangkan kuasa, ada mujizat, tanda-tanda yang heran, gitu loh. Ya maka perhatikan baik-baik. Ya Tiberias pun kita bersyukur saudara. Ya Tiberias itu gereja mujizat, katakan amin. Gereja kuasa, amin. Saya itu kalau kadang-kadang datang pelayanan diundang di rumah-rumah jemaat,
Ya, selalu aja setiap saya duduk, setiap saya hadir, saudara, ada pasti cerita mereka tentang mujizat. Saya percaya setiap pribadi semua dapat berkat dari Tuhan, dapat mujizat dari Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Pasti. Nggak ada yang enggak, pasti dapat. Amin. Iya loh, ada kuasa, ada Roh Kudus. Saya selalu kalau datang, Pak kemarin ini itu dia cerita gitu. Mujizat selalu ada gitu, saudara. Dan ini ya yang saya percaya ya terjadi di akhir zaman ini. Maka itu perhatikan ya, di Tiberias Anda dan saya pun diajar tentang kuasa. Ya, Pak Pariaji, Ibu diberi perintah mengembalikan kuasa minyak dan anggur, saudara. Bilang sama saya, kuasa. Alkitab bilang kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata, dari perkataan, tetapi dari apa? Kuasa, saudara. Dalam setiap pelayanan gereja Tiberias ada kuasa. Pelayanan ibadah hari Minggu, pelayanan ibadah baptisan selam, yes, ada kuasa. Penyerahan anak-anak yang diserahkan, diurapi, banyak anak-anak yang disembuhkan, ya saudara, dan diberikan masa depan yang indah. Ibadah Buanerges anak-anak muda, banyak yang diberkati menjadi orang-orang hebat, orang-orang besar, saudara, dan diberi mujizat dalam masa mudanya. Saya percaya, saudara, dan kita harus sadar sebagai orang Kristen, orang percaya, Anda dan saya disertai kuasa, amin, kuasa Tuhan, gitu loh. Dan saya percaya sampai hari ini kuasa Allah masih terjadi, katakan amin. Jadi jangan saudara ikut ya kepengaruh. Karena ada beberapa orang, ya beberapa bilangan, ada orang Kristen yang nggak percaya mujizat. Mujizat tuh udah dari kemarin aja zamannya Yesus, Pak, bukan zaman sekarang. Ya, saya mau bilang sama saudara, itu salah. Sekarang sampai hari ini mujizat masih ada, amin. Iya, dan kan tadi kita udah percaya dengan lagu yang kita nyanyikan, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, karena Roh Allah bekerja di dalam Anda dan saya. Maka itu percayalah, di mulutmu ada kuasa, di tanganmu ada kuasa. Iya, di hidupmu ada kuasa gitu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Dan kuasa ini diterima oleh murid-murid. Ya, kalau sudah lihat, seperti yang tadi saya sampaikan, Petrus ketika berkhotbah 3.000 orang lebih bertobat, saudara. Tiberias pernah mengadakan dulu baptisan di Manado yang datang baptis 3.000 lebih, saudara. Dan saya percaya, saudara, ada banyak kuasa-kuasa yang terjadi, termasuk murid-murid dalam pelayanannya, kisah-kisah pelayanan mereka, banyak sekali kuasa Tuhan dinyatakan, gitu loh. Maka hari ini, saudara harus bersuka cita. Kenapa murid-murid ya menantikan dengan tekun Roh itu untuk dicurahkan? Karena yang pertama, mereka sadar kalau Roh itu ada di dalamku, maka kuasa Tuhan akan bekerja. Kuasa Roh Kudus akan bekerja, akan nyata dalam kehidupanku. Siapapun sakit hari ini, percaya, bilang, aku sembuh, Roh Kudus menyembuhkan Anda, amin. Siapapun hari ini perlu tangan Tuhan untuk menyelamatkan keluargamu, ekonomimu, katakan, aku percaya, Roh Kudus menyertai aku. Ada kuasa yang bekerja di sana. Termasuk saudara, tidak lagi dikalahkan kuasa-kuasa gelap, amin. Tidak lagi dikalahkan kuasa-kuasa setan, nggak bisa berkuasa atas Anda dan saya. Makanya Alkitab bilang, iblis itu cuma dua, tipu muslihat, tipu dayanya, saudara. Ya, dan SOP-nya apa? Dalam Yohanes 10, mencuri, membunuh, membinasakan. Saudara, di tanganmu, di mulutmu ada kuasa, di hidupmu ada kuasa. Maka artinya hari ini perhatikan baik-baik. Ya, Anda melangkahlah dengan iman, saudara. Iya, Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, saudara. Sebab dengan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Bilang sama saya, Tuhan itu ada. Ibu Gembala sering bilang sama saya, Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus itu nyata. Dia itu hadir, amin. Mungkin matamu gak bisa lihat dengan secara fisik, tapi dia ada, dia bekerja dalam kehidupan saudara. Dan Alkitab bilang bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia, gitulah. Sekali lagi tetapi, seperti murid-murid tadi di awal, diajarkan Tuhan setia, hidup kudus. Ya, dan ini bicara tentang ya keseluruhannya. Kalau kita bicara iman, ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kita bilang kita beriman, kita percaya, tapi kita tidak melakukan firman itu. Bagaimana bisa ada kuasa dan mujizat? Maka itu sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, ya, berjalan dengan iman juga beriringan kekudusan, kesetiaan. Ya, di mulutmu ada kuasa. Kalau ada setan, usir. Setan keluar dalam nama Yesus. Tapi mulutmu harus kudus juga. Harus punya iman, artinya harus hidup benar. Mulutnya nggak boleh gosip, nggak boleh sering ngomongin orang, dusta, sering maki-maki, iya kan? Oh, banyak zaman sekarang. Kalau di gereja sih nggak ada.
semuanya baik, semuanya kudus. Iya, ya coba injek aja kaki sebelahnya. Dia nggak akan marah sama saudara. Paling dia bilang shalom. Kaki kamu di atas kaki saya. Saudara angkat kaki saudara, dia bilang Tuhan berkati ya. Tuhan urapi. Ya, coba nanti di luar sana. Iya, ketika ketemu lagi, injak lagi kakinya. Tidak sedikit yang bilang, monyet. Tapi di sini sih saya sepertinya nggak ada ya, wajah-wajahnya semua kudus semua. Saya mau bilang sama saudara, bertobat, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam iman, kesetiaan, amin. Maka hidupmu akan penuh kuasa. Anda ngusir setan, setan keluar. Saya percaya, mulutmu kudus, setan takut sama saudara. Tapi kalau mulut kita masih jahat, setan bilang, sabar bro, pelan-pelan ngomongnya. Kita 11-12. Bertobat, hiduplah dalam kesetiaan. Ya, murid-murid sadar. Kenapa mereka menantikan dengan setia? Karena ada kuasa. Ya, di Tiberias banyak orang-orang sakit disembuhkan. Bahkan bayi mati dalam kandungan pun dibangkitkan. Ya, orang-orang yang dipulihkan dalam ekonomi dipulihkan. Saya udah saksikan saudara. Ya, orang-orang yang dipulihkan keluarganya. Ya, keluarganya disembuhkan, hidupnya diberkati. Wah, ya, ini berkat apa? Ya, berkat pengajaran yang luar biasa dari gembala sidang kita. Tetaplah hidup kudus, tetaplah setia, tetaplah hidup dalam iman, saudara. Kita diperlengkapi dengan minyak dan anggur, saudara. Iya, sehingga kemana Anda melangkah, wah, percaya diri. Iya, saudara. Karena kita kadang-kadang nih diperhadapkan dengan hal-hal yang mendadak, saudara. Contoh, suatu hari saya pernah diundang ibadah Natal. Ibadah Natal, ya. Ibadah Natal, saudara. Kan kita tahu kalau ibadah Natal, ya paling malam kudus, ya, terus ibadah khotbah. Ya, habis itu selesai. Kalau ibadah Natal biasa sih pasti ada makan-makan. Iya kan, Natal. Iya, ada sebuah kantor saudara di daerah Jakarta Pusat. Ya, ketika saya diundang, selesai ibadah saudara, kelar, udah beres semua, tinggal siap mau makan-makan. Waduh, Pak Pendeta doa makan, siap, kita doa makan. Ya, doanya cepat, tajam, setajam silet. Cepat aja, nggak usah lama-lama. Sudah ada orang doa makan, Tuhan berkati makanan ini. Mulai dari proses pembelian di pasar, dalam perjalanan, digoreng, direbus, dimasak, ditumis. Kami doa sehat, tidak sakit, tidak kanker. Kami tolak panu kutil, kami tolak segala yang jahat. Kami tolak setan-setan kuasa gelap, roh-roh jahat dan roh kami patahkan. Orang miskin di luar sana, Tuhan berkati. Orang-orang korban penjara di luar negeri, semua didoakan. Sampai ke PBB didoakan, semua didoakan. Panjang lebar didoakan, saudara ya. Saya curiga begitu amin, semua makanan terangkat, saudara. Iya, saudara, ya kita habis selesai doa, kita makan, saudara. Ya, pas saya baru duduk mau makan, saudara, pas ambil makanan, saudara, mulai. Ya, ada beberapa karyawannya deketin saya, duduk. Ya, makan, dan mereka bilang begini, Pak Pendeta, makan yang banyak, Pak. Oh, amin, saya bilang, makasih. Ya, Pak Pendeta bawa minyak kan? Bawa, saya bilang, mau doa ya? Nah, gini Pak, ini kantor banyak setannya, Pak. Wah, ini kan ibadah Natal, saudara. Ini apa urusannya sama setan-setan ini begini nih? Dalam hati saya lagi makan lagi, saudara. Iya kan, maksudnya gimana? Nah, habis selesai makan, Pak, ya kita urapi dulu ini kantor, Pak. Oh, saya bilang berapa lantai ini? 7 lantai, Pak. Udah Yesus. Makanya saya disuruh makan yang banyak, saudara. Iya, tapi saya didikan dari Pak Pariaji, Ibu, saudara. Ya, saya ada minyak urapan dan saya jaga hidup saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, hidup yang baik. Ya, nggak takut. Saya bilang oke, siap. Habis makan kita usir setannya. Iya, makannya jangan lama-lama ya Pak. Oh, udah mulai kurang ajar nih dia lagi makan, mau dipersingkat lagi waktunya. Tapi di situ saya bersyukur ya. Saya bawa minyak urapan karena Tiberias Anda dan saya ada minyak anggur. Kita tidak dirusakkan. Amin. Ada kuasa. Ya, seperti Pak Pariji doa, saya ikut doa dalam nama Yesus. Ya, memuliakan Allah dan manusia minyak ini, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Ada kuasa dalam nama Yesus. Roh Kudus menyertai pelayananku hari ini. Dalam nama Yesus. Udah kita urapi, saudara. Selesai urapi semua dari lantai atas sampai bawah, saudara. Kelar sampai basement kita urapi. Selesai diurapi, Pak, puji Tuhan, aman. Tapi saya lapar lagi nih. 7 lantai, enggak lah, bercanda. Ya, saya bilang aman semua. Udah, percaya saja. Ya, ada kuasa Tuhan. Ya udah, selesai saya pulang. Beberapa minggu kemudian orang-orang di situ hubungi saya. Pak, puji Tuhan. Nggak ada lagi penampakan, nggak ada lagi setan, nggak ada lagi yang jahat. Ya jelas, tentu pasti. Karena kita percaya kuasa Tuhan kita jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa.
dari kuasa-kuasa di dunia ini. Maka itu saya mau bilang sama saudara hari ini, sekali lagi, di tanganmu ada kuasa. Amin. Di mulutmu ada kuasa. Kenapa murid-murid menantikan ya Pentakosta? Karena mereka tahu di dalamnya ada kuasa. Namun hal ini juga harus membuat Anda dan saya mengerti, kalau roh itu tidak ada di dalammu, maka maaf, kuasa itu nggak ada. Maka itu pertahankan Roh Kudus. Amin. Iya, jangan pernah Roh Kudus pergi dariku. Iya, jangan pernah Roh Kudus tinggalkan aku. Iya, penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudusmu. Maka itu jaga hidup saudara, sebagaimana murid-murid mereka menantikan dengan sukacita Roh Kudus hadir. Saudara dan saya yang hari ini sudah diurapi Roh Kudus, jaga baik-baik. Alkitab bilang jangan padamkan roh, jangan dukakan Roh Kudus. Iya, biar dia tinggal di dalammu. Kenapa? Karena roh inilah yang akan juga membawa Anda dan saya pada hari keselamatan. Maka kalau roh ini ada dalam Anda dan saya percaya di mana Anda melangkah berada, kuasa Tuhan menyertai saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bersukacitalah, Roh Kudus menyertai Anda dan saya. Dan di Tiberias kita sudah saksikan kuasa Roh Kudus nyata. Yang terakhir, yang kedua, yuk perhatikan baik-baik. Kenapa mereka menanti dengan setia? Karena mereka tahu persis bahwa Roh Allah akan menyertai mereka. Kapan? Selama-lamanya. Bilang sama saya, selama-lamanya. Yes. Ya, dan ini yang harus kita pahami. Roh itu menyertai kita sampai kapan, Pak? Selama-lamanya, sampai akhir zaman. Yuk kita lihat ayatnya. Next, Pak. Berikutnya Yohanes 14 ayat 16. Yuk kita baca 2, 3. Ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu kapan? Tuh, Yesus bilang, selama-lamanya. Yesus bilang, aku nanti akan naik ke surga. Jadi kalau saudara baca Yohanes 14, ini Tuhan Yesus memberitahukan bahwa Tuhan Yesus akan naik ke surga. Yang pertama yang Tuhan sediakan rumah Bapa. Bilang sama saya, rumah Bapa. Ya, surga bicara soal rumah. Rumah bicara soal family, keluarga. Makanya kita dengar ya Bapak Ibu Gembala selalu doa, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Itu Alkitabiah tentunya. Dan saudara, saya doa di antara keluargamu tidak ada yang terhilang. Amin. Semuanya akan pesta di surga, akan terangkat di surga. Katakan amin. Iya, yang kedua Tuhan Yesus janjikan kuasa. Nah, yang tadi kita bahas, ya ada kuasa. Ya, makanya yang tiga juga Tuhan janjikan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menyertai sampai selama-lamanya. Dengan apa? Damai sejahtera, gitu loh. Dengan shalom. Ya, Yohanes 14 ayat 27 dikatakan damai sejahtera ku berikan bagimu, ku tinggalkan bagimu. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Nah, itulah yang ada di dalam Anda dan saya sekarang. Roh Kudus. Roh yang menyertai saudara. Kalau roh itu menyertai saudara dan saya, masalah tantangan boleh hadir, tapi engkau bisa tetap sukacita. Iya. Pergumulan, persoalan boleh datang, tapi engkau tetap bisa senyum. Engkau tetap bisa bilang terima kasih Tuhan Yesus. Iya, ini berbeda saudara dengan orang di luar sana yang tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Masalah level 10 mereka tumbang. Anda dan saya boleh level 20, boleh level 30, boleh level 100. Tapi Anda dan saya tetap suka cita. Iya loh, saya kalau ketemu jemaat maju ke depan altar call, Pak Pendeta, puji Tuhan, utang belum lunas, tapi senyumnya lebar saudara. Pak sakit belum sembuh loh, tapi senyumnya lebar. Pak Pendeta belum pulih keadaan, tapi masih bisa senyumnya lebar. Iya, kok bisa? Karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang menyertai. Hari ini setiap kita pasti ada masalah, nggak ada orang nggak punya masalah, tapi kita bisa tetap sukacita. Amin. Ada orang bilang Pak Pendeta nggak ada masalah. Siapa bilang pendeta nggak masalah? Ada juga masalah saya. Pak Pendeta kayaknya uangnya banyak terus ya Pak. Oh amin. Walaupun kadang kita motivasi modal tipis pakai dasi saudara. Tapi saya percaya apa yang kita perlu Tuhan cukupkan. Amin. Nggak takut. Kita mau dengar kabar, oh tahun sekian nanti akan ada krisis. Anda dan saya disertai Roh Kudus. Ada minyak dan anggur. Tidak dirusakkan. Tidak kekurangan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia,
kau mulia, Bapa kau setia. Yang percaya katakan amin. Iya, tidak kekurangan, hidupmu diberkati, disertai Roh Kudus. Ada kebahagiaan, ada sukacita, saudara. Iya, ya inilah yang Tuhan mau Anda dan saya sadari. Sehingga mohon maaf, ya murid-murid mereka bersukacita. Ya, walaupun saudara lihat mereka ada banyak tantangan dalam pelayanan mereka. Bahkan mereka semua mati martir, saudara. Ya, Yohanes lah yang mati tua, saudara. Tapi Yohanes pernah digoreng hidup-hidup. Ya, dan tidak juga mati, saudara. Ya, artinya ya kehendak Tuhan gitu. Maka itu saya mau bilang sama saudara, Roh itu menyertai Anda dan saya. Murid-murid happy, sukacita, menantikan Roh Kudus. Karena mereka tahu, ya ada kekuatan ya di dalam Roh Kudus ketika bekerja di dalam kita. Ayat yang terakhir Pak, coba tampilkan. Yuk, kita lihat sama-sama. Efesus 4 ayat 30. 2, 3, ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari. Sekali lagi boleh. 2, 3, ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang. Tuh, haleluya. Perhatikan baik-baik. Alkitab katakan Roh Kudus ya memateraikan Anda dan saya. Sampai kapan Pak? Sampai hari penyelamatan. Artinya sampai selama-lamanya. Dia menyertai Anda dan saya. Biarlah engkau hidup dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga hidupmu tetap ada dalam damai sejahtera. Tetap ada dalam sukacita, saudara. Yes. Ya, coba senyum dulu, lihat kanan kirinya. Senyum, bilang bersukacita dong, bilang. Jangan asem mukanya, bilang. Iya, Roh Kudus di dalammu. Amin. Iya. Saya pernah makan bakso, saudara, depan saya ada bapak-bapak. Bapak-bapak liatin saya gitu. Saya bilang, kenapa nih orang liatin saya? Ya, karena ya di warung bakso biasa gitu, dia liatin gitu. Saya bilang, kenapa nih? Ya, mau makan susah loh, diliatin gitu, saudara. Mau nelan susah, saudara. Nggak lama dia bilang, Pak, Kristen ya. Saya bilang, kok tahu? Saya bilang, kelihatan wajahnya kayaknya nggak ada beban, ada sinarnya. Wis, jadi bakso bulat-bulat saya telan, saudara. Saya bilang, maksudnya apa Pak? Saya bilang, enggak, kelihatannya kayak saya heran lihat orang Kristen kayaknya nggak ada masalah. Siapa bilang? Ada, saya bilang. Ya, kayaknya awal bulan, akhir bulan berkatnya banyak. Nggak ada yang amin nih. Boh, langsung disambut. Saya langsung bilang amin. Saya bilang, iya, saya udah dibilang muka bersinar, banyak berkat. Kalau saya nggak traktir, malu dong saya dong. Ya saya traktir lah dia. Iya, tapi saya tanya dulu, Bapak sendiri Pak, udah, jangan sampai berapa orang Pak, 15, waduh. Ya, tapi ini loh saudara ya dari kehidupan Anda dan saya yang diurapi Roh Kudus, Anda dan saya disertai Dia sampai selama-lamanya, melewati berbagai zaman, melewati berbagai masalah, tantangan, persoalan. Yes, saudara, makanya Daud bilang, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Maka perhatikan baik-baik, saudara. Dia diurapi Daud. 1 Samuel 16 ayat 13-14 dikatakan dia diurapi oleh yaitu Samuel, saudara, dengan minyak, saudara. Dan Alkitab bilang sejak hari itu Roh Allah, Roh Kudus menyertai dia. Maka itu dalam lembah kelam sekalipun dia tidak takut. Apapun yang akan terjadi, jangan takut. Lebih-lebih Anda dan saya di Tiberias, kita gereja pewahyuan, saudara, Pak Pariaji, Ibu, saudara, terus ya kita bersyukur, saudara, ya warisan, legacy dari Gembala Martir Mendiang Pak Pariaji diteruskan oleh Ibu Gembala, Pendeta Argo, Pendeta Aristo. Saya percaya, saudara, termasuk Wahyu 6 ayat 6, ada minyak, ada anggur, tidak dirusakkan. Oke, nanti ada kelaparan, ada sampar meluar dan lain sebagainya, masa kesusahan, tapi Anda dan saya ada minyak anggur, tidak dirusakkan. Roh Kudus itu akan membuat Anda dan saya tenang. Amin. Roh Kudus itu akan membuat Anda dan saya tetap sukacita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Murid-murid tahu, dalam pelayanan mereka akan ada tantangan. Yes, akan ada penolakan, akan ada siksaan mungkin. Tapi dengan Roh Kudus mereka bersukacita. Yes, Alkitab katakan mereka mati martir pun mereka sukacita. Ya, karena mereka tahu Roh Kudus menyertai mereka. Dan Roh Kudus itu menyertai Anda dan saya sampai nanti kita akan terangkat ke sorga.
Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Bilang dulu kanan kirinya, jangan takut lagi, jangan khawatir lagi. Bilang Roh Kudus ada di dalam Anda. Ada seorang ibu telepon saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya takut. Aduh Pak, katanya mau ada krisis Pak. Saya bilang, Bu, jangan takut. Kapan krisisnya Bu? Saya dengar tadi Pak di berita, katanya nanti 2040 Pak. Waduh, masih lama saudara. Saya bilang, Bu, ya nanti Ibu telepon lagi ya 2039. Masih lama. Ya, saya nasihati jangan takut. Ayo pastikan Roh Kudus ada di dalam Anda dan saya. Maka Dia akan menyertai kita dengan damai, sejahtera, yang tenang dan utuh. Dan Anda dan saya akan melihat kuasa-Nya bekerja. Selamat malam. Kita nantikan besok hari Pentakosta, kita percaya Roh Kudus terus akan dicurahkan dan menyertai Anda dan keluarga dengan kuasa. God bless you. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yuk tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sama-sama, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu. Amin. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari yang ada di rumah dimanapun berada, angkat tanganmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rasakan Roh-Nya mengalir memenuhi kita. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari jemaat Tuhan saja, dari awal, dari hatimu yang paling dalam katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan lihat isi hati kami pada malam ini. Tuhan aku siap. Kami angkat tangan kami di Tiberias, kami datang padamu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu. Sekali lagi mari panggil dia, katakan, Tuhan aku rindu. Umat Tuhan, Tuhan aku. Oh haleluya. Penuhi kami Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau Allah yang dahsyat. Kami sembah Engkau. Penuhi aku dengan Roh. Katakan, ku rindu. Sama-sama mari semua yang ada di rumah dimanapun Anda berada, angkat tanganmu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Oh Yesus, Tuhan, ku rindukan Roh mengurapi. Yesus, panggil namanya Yesus. Mari dalam hadiratnya katakan, ku rindukan, urapi kami Tuhan. Haleluya. Tempat ini penuh kemuliaan, Tiberias penuh kemuliaan-Mu.
Amin, amin. Saat ini Yesus, saat ini Yesus. Sekali lagi mari buka hatimu, kita sembah Dia. Saat ini Yesus, haleluya, sembah Dia. Kami tinggikan, kami angkat tangan kami puji, kami muliakan. Terima kasih Roh Kudus. Kita haleluya. Kami rindukan Roh-Mu, kami siap, kami rindu, kami butuh Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Dalam hadirat-Mu kami sembah, kami tinggikan, kami percaya kepada-Mu. Engkau penuh kuasa, Engkau menyertai kami. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan. Mari rasakan hadirat-Mu, mari nikmati hadirat-Nya Roh Kudus. Engkau menjamah, Engkau memenuhi kami. Haleluya. Kami percaya akan Engkau, Engkau yang terus menyertai kami sampai hari ini. Engkau setia, Engkau manis, Engkau penuh, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Oleh secara pribadi malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ada hari ini karena karya Roh Kudus, karena penyertaannya, karena kuasanya, karena kehadirannya dalam kehidupan kita. Biarlah Roh-Mu terus mengurapi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hati kami bangga, kami bersyukur. Kami mau tetap ada di dalam-Mu. Kami tidak mau mendukakan Engkau, kami tidak mau memadamkan Roh. Kami mau terus tinggal di dalam Roh. Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami percaya kalau malam hari ini pun kami akan seperjamuan. Ada kuasa-Mu yang sangat besar akan dinyatakan. Tuhan yang memberi perintah untuk mengembalikan perjamuan kudus kepada gereja Tiberias. Dan kami bersyukur Tuhan yang mengajarkan lebih dari 7 kali kepada Gembala Martir mendiang Pendeta Pari Haji. Dan sampai hari ini kami lakukan, yaitu perintah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bahkan perjamuan ini lebih dari roti mana. Artinya kami semua yang seperjamuan bukan hanya selamat masuk surga, tapi selama di bumi kami diberkati seperti di surga. Dan Roh Kudus itulah yang memateraikan kami sampai hari keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kelawatan-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk firman-Mu. Dan Roh Kudus juga yang memberi kami kekuatan untuk sanggup melakukan firman Tuhan. Sehingga kami bukan hanya dengar, tapi kami lakukan. Sebagaimana murid-murid-Mu setia, mereka hidup dalam kebenaran, menantikan Roh Kudus dicurahkan. Dan mereka melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam Pentakosta. Malam hari ini kami bersyukur, kami percaya kami pun diberi kekuatan oleh Roh Kudus setiap hari untuk hidup di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, di dalam kekudusan kesetiaan-Mu sampai Engkau datang kembali. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, namun sebelumnya kami akan memberi ucapan syukur persembahan kami. Kami percaya semua berkat yang ada pada kami datang dari Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Allah lewat persembahan yang akan kami bawa hari ini. Kami bersyukur, kami beri yang terbaik, dan setiap rupiah kami percaya memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja Tiberias. Dan hamba doa setiap pribadi yang hadir, tangan-tangan mereka diberkati Tuhan, yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Maka usaha, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami ucapkan selamat memberi, dan Tuhan Yesus memberkati. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya
Ya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami ucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk terlebih lagi menerima yang terbaik, yaitu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat suara kita, katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari beri kemenangan. Sama-sama kita sambil bangkit berdiri, sambut tubuh darah Yesus. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ketika kami seperjamuan, Engkau tinggal dalam kami tinggal dalam Engkau. Roh-Mu yang kudus mengurapi, memberkati setiap kami. Bahkan kami percaya setiap kami yang seperjamuan kudus, firman-Mu, janji-Mu digenapi. Kami yang sakit disembuhkan, hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati Tuhan, dan hidup kami akan melihat keselamatan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga bersama keluarga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang kedua, tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib, menyempurnakan agar tubuh jiwa rohku disempurnakan untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Saat Tuhan datang kembali, kami percaya kami bersama keluarga akan diangkat ke surga. Tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal. Kami semua akan diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Yang ketiga, dengan tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, tidak sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak kanker dalam nama Yesus, sembuh. Kami tolak tumor, sembuh. Kami tolak kista, kami tolak miom. Tubuhku sehat, tidak dikalahkan virus. Kami tolak demam berdarah, kami tolak COVID. Hari ini sembuh. Segala penyakit, penderitaan, segala kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur. Inilah tubuh Yesus. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberikan kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur malam ini kami diampuni, ditebus oleh Tuhan. Oleh karenanya kami bertobat, berjanji hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, bersama keluarga yang kudus. Tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga. Dalam rumah tangga kami tolak pertengkaran,
pertengkaran, jauhkan dari perceraian. Kami tolak perzinahan, percabulan. Tanganku kudus, penuh berkat, mulutku kudus, penuh kuasa. Kami tolak segala pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Yang kedua, darahnya memateraikan kami menjadi warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh bilurnya, oleh tetes darah Yesus, segala penyakitku disembuhkan dari ujung kepala sampai telapak kaki, sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis. Mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak dioperasi. Telinga, pendengaran sehat sempurna. Pernafasan, paru-paru sehat sempurna. Jantungku sehat, tidak serangan jantung, tidak dioperasi. Ginjalku sehat, tidak cuci darah. Leverku sempurna. Otot, tulang, darah, syaraf sehat sempurna. Kami tolak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu. Jangan minum dulu. Saudara boleh doa masing-masing. Kalau hari ini mungkin ada sakit di tubuhmu, panggil nama Yesus. Percaya dengan iman. Mari nantikan Tuhan menyembuhkan saudara dengan kuasanya. Kita percaya Roh Kudus itu menyembuhkan, memberikan kita kesembuhan dan kuasa. Yang lemah pun malam ini Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Bahkan siapapun mereka doa berseru hari ini, setiap nama mereka Tuhan berkati sehat sempurna. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Mereka menerima kuasa dan mujizat. Apa yang kami minta kami terima dengan iman. Kami sembuh sehat sempurna, dan dalam nama Yesus kami yang lemah dikuatkan. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit sembuh, tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar gereja Tiberias, Tuhan mengajar gembala martir, mendiang pendeta Pariaji untuk diucapkan perjamuan lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, di padang gurun tidak kelaparan, tidak kekurangan. Meskipun di padang gurun, maka artinya kami yang perjamuan di Tiberias lebih diberkati Tuhan, tidak akan miskin. Yang kami perlu Tuhan sediakan, tidak kekurangan. Di rumah kami selalu ada berkat dalam nama Yesus. Kami percaya tidak utang-utang, tidak dipermalukan, tidak minta-minta. Setiap rupiah hutang terbayar lunas. Kami percaya di masa krisis sekalipun kami tetap dipelihara Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun, jubahnya baru, mulia, tidak rusak. Gambaran warga sorga. Kami yang perjamuan di Tiberias mempelai Kristus, suatu hari kelak akan terangkat ke sorga. Pesta di sorga, diselamatkan. Di bumi hidup kami penuh kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kasutnya selalu baru. Gambaran seorang tuan, gambaran keberhasilan. Kami tolak roh gagal, kami tolak roh bangkrut. Yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Usaha, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak, masa depan. Keluarga kami diberkati oleh Tuhan ratusan kali ganda. Segala kutuk, penyakit, penderitaan, bahkan kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur. Inilah darahnya, darah Yesus, darah kehidupan, darah yang menyembuhkan. Bahkan dalam Yohanes pasal 6 dikatakan darah Yesus menyelamatkan setiap kita. Inilah darah Yesus. Haleluya. Dia tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Dia. Dia lebih besar, jauh lebih besar dari apa yang kita hadapi. Tantangan, sakit, penyakit, penderitaan, pergumulanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Sama-sama mari kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darahnya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya di dalamku, di dalamku selama
boleh doa masing-masing yang ada di rumah, dimanapun Anda beribadah via live streaming pada sore malam ini. Saudara boleh naikkan doamu di hadapan Tuhan. Ini saat yang tepat, karena Alkitab katakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hari ini kita bersyukur kita telah diampuni, kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kita orang-orang benarnya Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi, bertobatlah. Sekali lagi Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, bukan kurang panjang tangannya untuk menolong, bukan kurang tajam telinganya untuk mendengar. Yang menjadi pemisah adalah dosa dan kejahatan. Mari bertobat, maka doa-doamu akan dikabulkan oleh Tuhan. Maka dalam nama Tuhan Yesus hamba doa, siapapun mereka berseru, minta, berdoa, berharap pada Tuhan, pada malam hari ini doa-doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Kami bersyukur dalam ibadah reli doa Pentakosta, menyambut besok hari Pentakosta. Kami percaya doa-doa kami dikabulkan Tuhan. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Dan kami percaya apa yang kami minta, kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Maka inilah minyak urapan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah mengembalikan minyak urapan di akhir zaman, kuasa yang dahsyat, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Engkau yang memberi perintah kepada gereja Tiberias mengembalikan kuasa minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai firman-Mu kami percaya, yaitu kami yang sakit disembuhkan. Kami diurapi dengan minyak ini. Kami percaya di kepala kami ada hikmat, di tangan kami ada keberhasilan. Kami tolak roh gagal, kami diberkati Tuhan. Kami diurapi Tuhan, yaitu kemana melangkah, yaitu Roh-Mu menyertai kami, ada keberhasilan. Kami percaya kami diurapi dengan minyak. Kami dijaga pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, tidak dikalahkan setan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Dan kami semua yang diurapi dengan minyak, kami dipersiapkan suatu hari kelak akan pesta di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, nama kami termaterai sebagai warga surga. Inilah minyak urapan. Yang percaya katakan amin. Saudara boleh taruh di kepalamu, taruh bagian yang sakit saudara, ya, urapi juga rumahmu, urapi anak-anakmu, memuliakan Allah dan manusia. Artinya kita diurapi pemenuh kemuliaan Tuhan. Rumahmu, tempat usaha, pekerjaan, kantor sudah urapi dengan minyak. Maka saya percaya, yaitu ini berbicara mengenai kemuliaan Allah hadir di sana. Ya, ada Roh Kudus yang menyertai saudara. Artinya diurapi ya. Daud sekali lagi diurapi ya oleh Roh Allah, diurapi dengan minyak, dan Roh Allah berkuasa atas dia. Bilang sama saya, aku diurapi. Kita semua diurapi Tuhan, dan dalam pengurapan, dalam kuasa Roh Kudus ada berkat, ada mujizat. Amin. Makanya banyak sekali juga mujizat terjadi, saudara. Ya, termasuk saya ingat beberapa waktu yang lalu, ya masih ada Bapak Gembala, saudara. Ada seorang ibu yang susah sekali mau ya didoakan karena orang dulu lapis-lapis, saudara. Ya, mau maju ke depan susah gitu. Jadi ya lapis-lapis, ya, namanya Ibu Elizabeth, saudara. Ya, orang ini mau maju susah sekali. Ya, lalu saudara, dia lihat ada ibu gembala lagi berdiri, saudara, sambil nonton acara itu. Ya, lagi nonton altar call dari di Balai Sarvini dari atas gitu, saudara. Dia bilang nggak dapat bapak, saya kejar ibu. Dia samperin ibu, dia bilang, Bu, saya divonis dokter ada tumor di leher. Ya, lalu ibu kasih minyak urapan, didoakan, saudara. Dan malamnya dia merasa panas, saudara, seperti mau muntah, saudara. Lalu dia buru-buru ya ke wastafel di rumah, lalu dia muntah, saudara, dan keluar seperti gumpalan darah dan daging, saudara. Keluar, saudara. Ya, dan dia keluar, ya dia dia keluarkan itu dari mulutnya, saudara. Dia kaget, ya, dia besoknya langsung ke dokter, dan dokternya gantian yang kaget, saudara. Karena itu harus melalui tahap operasi dulu. Karena itu adalah benjolan dan tumornya. Keluar tanpa dioperasi, mujizat terjadi. Hari itu dia disembuhkan oleh Tuhan. Dia keluar, ada mujizat. Ya, dan saya percaya sampai hari ini mujizat masih ada. Amin. Ada banyak sekali kesaksian-kesaksian. Kalau saudara kemarin juga ikut dalam rally doa ini kan, dari hari pertama ada banyak hamba-hamba Tuhan dia menyaksikan banyak sekali mujizat, kuasa Allah yang dinyatakan di Tiberias. Maka saya terlalu percaya kita semua, ayo kita jangan pernah lepas, ya, jangan pernah lolos. Anda dan saya harus terus setiap hari diurapi minyak. Amin. Alkitab bilang jangan tidak ada minyak di atas kepalamu, ya. Ribuan domba jantan perjamuan kudus dan puluhan ribu curahan minyak tiap hari urapi dengan minyak. Amin. Karena kita nggak tahu saudara melangkah di luar sana. Saya mau bilang sama saudara hari-hari ini, ya, bahaya maut di mana-mana. Virus juga sekarang ada lagi, ya.
Ada orang bilang COVID ada lagi, saudara. Ya, tapi kalau sudah diurapi dengan minyak, saya percaya. Mungkin saudara nggak ngerti di situ ada maut, di situ ada virus, tapi saudara dipagari oleh kuasa Tuhan. Saudara tidak dirusakkan. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anak-anakmu urapi dengan minyak, saya percaya ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Besok kita rayakan Pentakosta, hadir ibadah. Saya percaya saudara diurapi, dilawat Tuhan, dan ada sesuatu yang dahsyat yang akan dinyatakan. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Nanti yang mau minyak, saudara boleh ambil, saudara boleh maju ke depan ya. Kita doa. Tuhan, terima kasih hari ini dalam ibadah itu Pentakosta, reli doa Pentakosta, kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan Yesus, kami semua sudah diberkati Tuhan, dan kami percaya kami yang mengikuti rangkaian ibadah ini, bahkan ada yang dari hari pertama sampai hari ini terus mereka setia, maka kami percaya Tuhan Yesus semua itu mereka, jadilah mereka beribadah tidak sia-sia, itu setiap kekuatan semangat mereka untuk cari Tuhan dibalaskan Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan kami bersyukur kami yang sudah ibadah malam ini, yang datang di Tiberias Gading Nias maupun yang ibadah via live streaming di rumah dimanapun di tempat mereka bekerja beraktivitas, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Maka sebelum pulang kami ucap berkat untuk bangsa kami Indonesia, penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus juga nyata atas bangsa kami. Kami doa bangsa kami diberkati oleh Tuhan, bangsa yang maju, bangsa yang makmur. Dalam nama Yesus kami serahkan Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Gibran wakilnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua para menteri kami serahkan, yaitu perangkat-perangkat bangsa, TNI, Polri, Kejaksaan, Kehakiman kami serahkan, DPR, MPR, KPK kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bangsa kami semua dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Setiap pergumulan bangsa ini kami doa ada jalan keluar, ada kekuatan tangan Tuhan menolong. Kami tolak roh pemecah, kami tolak yaitu segala koruptor, kami tolak segala yang jahat. Bangsa kami maju, bangsa kami makmur. Berkati kota Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek aman, damai, tentram. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati juga umatmu dimanapun mereka beribadah, di luar kota, bahkan ada yang di luar negeri hari ini live streaming, yaitu mereka semua diberkati, diurapi Tuhan Yesus. Maka kami bersyukur Tuhan Yesus berkati, yaitu gereja kami Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Semakin banyak jiwa dimenangkan di akhir zaman. Kami percaya Tuhan Yesus, kami yakin yaitu semakin banyak jiwa diselamatkan dalam pelayanan gereja Tiberias. Ibadah minggu, tengah minggu, ibadah Buanerges, Fellowship Kids, STT Tiberias, bahkan semua program-program gereja kami serahkan dalam tangan Tuhan. Winter Camp, Buanerges kami serahkan dalam tangan Tuhan. Akan ada banyak jiwa-jiwa muda yang diberkati, diselamatkan, diurapi, menerima masa depan yang indah. Kami serahkan baptisan tanggal 20, penuh kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan dalam nama Yesus. Banyak kuasa Tuhan akan dinyatakan, mujizat-mujizat dinyatakan dalam baptisan gereja Tiberias. Kami serahkan gembala sidang kami terkasih Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besar dalam berkat perlindungan penyertaan Tuhan. Tuhan beri panjang umur, sehat sempurna, pakai sampai Tuhan datang kembali yang kedua, memimpin Tiberias dengan kuasa urapan yang baru setiap hari. Bahkan banyak jiwa diselamatkan. Kami serahkan Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji dalam urapan berkat Tuhan yang dahsyat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami doa keluarga besar gembala sidang kami diurapi, diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan siapapun melayani di Tiberias Gading Nias, semua tim yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, tim worship, tim event, kolektan, guru sekolah minggu, para pendoa, semua yang hadir untuk melayani pekerjaan Tuhan, choir, singers, kami serahkan juga pemusik, kami serahkan semua yang mengambil bagian dalam pekerjaan Allah, semua dalam berkat penyertaan Tuhan. Dan setiap umatmu, tidak satu pun yang Tuhan lewatkan, kata kalimat pokok doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya Tuhan mengurapi, menjawab doa kami hari ini. Yang sakit disembuhkan. Setiap mereka yang perlu berkat dana biaya tidak kekurangan. Siapapun mereka doa, ingin punya rumah, Tuhan beri rumah yang indah bagi mereka. Ingin punya keturunan, Tuhan beri anak-anak dalam rumah tangga mereka. Mereka yang rindu punya pasangan hidup, beri jodoh, membangun rumah tangga yang kudus dan bahagia. Mereka yang rindu agar keluarganya diselamatkan, Tuhan genapi firman-Mu saat orang bertobat, sisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Dan siapapun tulis pokok doa atau tidak sempat tulis pokok doa, bahkan lebih-lebih siapapun doa via live streaming, umat-Mu beribadah, semua doa-doa kami dikabulkan oleh Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat, ada berkat dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus berkati siapapun bersama kami semua di tempat ini, berkati Tuhan. Kami serahkan Pak Peri pada bersama keluarga, kami serahkan juga yaitu Michael bersama orang tua, Papa Mama, diberkati Tuhan Yesus. Pak Matthew diurapi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pak Sastrawan bersama ibu, bersama keluarga semua, kami percaya semua diurapi bersama semua tim doa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami doa Bu Koni bersama keluarga diurapi, diberkati Tuhan. Kami serahkan Kenny, Jamie diberkati bersama keluarga, Stacy, Candice diberkati. Kami serahkan siapapun kami yang hadir malam hari ini, kami penuh kemuliaan Tuhan.
Kami pulang bawa berkat-berkat yang baru dari Tuhan, dan Roh Kudus akan terus mengurapi setiap kami. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan hadir untuk memberkati kami. Maka umat Allah pandang wajahnya, buka hatimu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan, seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di surga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan terus mengalir, memenuhi, mengurapimu hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan datang lagi yang kedua, jemput kita semua, pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati Tiberias. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.